Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan muafian li ni'amih mukafian li mazidih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudih amma ba'd. Saudaraku, para pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk pada tanggal 7. Jadi hari ke-7 pada bulan Syawal. Mudah-mudahan kita tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kala, amin ya mujibat doa isaidin. Saudaraku, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih membicarakan berkaitan dengan Bani Israel, yakni anak-anak Nabi Yakub alaihissalam, keturunan dari Yahuza, yang kemudian disebut dengan Bani Israel yang memeluk agama Yahudi. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Bani Israel ini akan melakukan kerusakan 2 kali. Dan kemudian Allah juga akan menghukumnya 2 kali. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira. Dan kami telah wahyukan kepada Bani Israel di dalam kitab Taurat, sungguh kalian akan melakukan kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan kalian akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalat diyar. Maka apabila telah datang hukuman yang pertama dari 2 kejahatan itu, kami utus kepada kalian hamba-hamba kami yang memiliki kekuatan yang besar. Memiliki kekuatan besar, yakni orang-orangnya kuat dan tentaranya juga banyak atau besar. Fajasu khilalat diyar. Maka mereka akan merajalela, akan mengejar-ngejar kalian khilalat diyar sampai ke kampung-kampung, wastadiyarikum liyaktulukum wa yasubbukum. Mereka akan mengejar-mengejar kalian sampai ke tengah-tengah kampung kalian, kemudian mereka akan memerangi atau membunuh kalian serta menawan kalian. Wa kana wa'dam maf'ula, dan itulah ketetapan dari Allah yang pasti. Summa radadna lakumul karrata 'alaihim. Kemudian kami akan membantu kalian. Kami kembalikan kekuatan kalian, kekuasaan kalian, yang kalian akan mengalahkan mereka. Wa amdadnakum bi amwali wa banin, dan kami bantu kalian, kami tolong kalian dengan harta dan anak-anak. Wa ja'alnakum aktsara nafira, dan kami jadikan kalian sebuah kekuatan yang besar, kekuatan yang tidak tertandingi. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian melakukan kebaikan dengan ketaatan, maka itu akan kembali kepada kalian. Namun jika kalian melakukan kerusakan, maka kerusakan itu juga akan kembali kepada kalian. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum. Apabila telah datang hukuman yang lain, hukuman kedua, liyasu'u wujuhakum,
untuk menyuramkan wajah-wajah kalian. Jadi datang hukuman kedua dari pasukan dan kekuatan yang besar untuk menyuramkan wajah-wajah kalian. Waliyadkhulul masjidah, dan mereka juga masuk ke dalam masjid sebagaimana pasukan yang pertama. Mereka masuk ke dalam Baitul Maqdis dan kemudian mengalahkan kalian kama dakhaluhu awwala marrah, sebagaimana pasukan yang pertama juga masuk ke dalam masjid dan mereka mengalahkan kalian. Walutabbiru ma alau tatbira, dan mereka akan menghancurkan kalian dengan sehancur-hancurnya, mengalahkan kekuatan kalian yang besar itu. Jadi kejahatan pertama orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu adalah kejahatan di mana mereka telah melakukan pembunuhan kepada Nabi Zakaria. Mereka mengejar Nabi Zakaria dan membunuh Nabi Zakaria. Kemudian Allah mengirimkan pasukan Jalut untuk menghancurkan kekuatan Yahudi Bani Israel. Kemudian kejahatan kedua, mereka melakukan kerusakan dengan membunuh nabi mereka, yakni Nabi Yahya. Kemudian Allah mengirimkan kekuatan besar, Raja Bukhtanasara, untuk menghancurkan kekuatan mereka. Asa rabbukum ayyarhamakum wa in uttum udna. Mudah-mudahan Tuhan kalian akan merahmati kalian setelah hancurnya kekuatan mereka kali yang kedua. Wa in uttum, jika kalian kembali melakukan kerusakan, udna, maka Allah juga akan menghukum mereka kembali. Wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira, dan kami jadikan neraka jahanam sebagai penjara, sebagai bentuk hukuman yang dahsyat, azab yang luar biasa bagi orang-orang yang kafir. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ceritanya sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, mereka telah melakukan kerusakan 2 kali, membunuh Nabi Zakaria, Allah Subhanahu wa taala menurunkan pasukan Jalut. Kemudian membuat kerusakan yang kedua dengan membunuh Nabi Yahya, Allah Subhanahu wa taala turunkan pasukan Bukhtanasara. Di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka membuat kerusakan pertama kali dengan menolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu mereka memiliki kekuatan besar. Mereka tidak menerima Nabi Muhammad SAW, bahkan mengkhianati perjanjian mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad SAW beserta dengan para sahabatnya menghancurkan kekuatan orang-orang Yahudi. Kesombongan mereka yang pertama, Allah kirim Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya untuk menghancurkan kekuatan mereka. Dan setelah Islam jatuh, dengan jatuhnya Daulatul Khilafah tanggal 3 Maret 1924, kemudian berdirilah negara Yahudi tahun 1968. Mereka kini memiliki kekuatan yang besar. Dan mereka melakukan kerusakan kembali. Tapi ingat, Yahudi pasti akan dikalahkan. Ketika mereka melakukan kerusakan, Allah pasti akan menurunkan kekuatan untuk menghancurkan Yahudi dengan sehancur-hancurnya. Itulah kekalahan Yahudi yang pasti. Karena Allah tetap akan menghukum mereka dengan kekuatan insya Allah yang dimiliki oleh umat Islam. Yahudi pasti dapat dikalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.